Selamat datang para pencari info. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu buah Nikyu Nikyu no Mi dari anime One Piece. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke videonya. Introduction. Nikyu Nikyu no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memberikan kemampuan untuk mengusir atau menolak apapun secara permanen melalui telapak tangan pengguna, menjadikan penggunanya sebagai PAW human, atau bisa disebut Nikukyu Ningen. Buah ini dimakan oleh Bartolome Kuma. Kemampuan buah ini juga dapat diduplikasi dan digunakan oleh serap esber, melalui transfusi darah hijau atau green blood. Kekuatan. Seperti yang dijelaskan oleh Kuma, buah iblis ini memberikan kemampuan untuk membuat segala sesuatu terbang, atau bisa disebut dengan kekuatan untuk menolak apapun, melalui sesuatu yang berwujud bantalan di telapak tangan pengguna. Bantalan itu terwujud secara permanen, membuat pengguna saat ini, Kuma, selalu memakai sarung tangan saat tidak menggunakan kekuatannya. Apapun yang menyentuh atau disentuh oleh bantalan tersebut dapat didorong atau ditolak sesuka hati, dengan kecepatan dan kekuatan yang bervariasi. Hampir semua hal dapat dipengaruhi oleh kemampuan ini, dan terlempar tanpa memandang apapun. Seperti hal berwujud manusia, hal berwujud gas seperti udara, hal yang sepenuhnya tidak berwujud seperti hantu, dan hal abstrak lainnya seperti rasa sakit, kelelahan, penyakit, atau ingatan. Jika pengguna menargetkan hal tak berwujud seperti udara, hal itu akan secara otomatis terbungkus dalam gelembung energi transparan berbentuk telapak tangan ketika ditolak atau diterbangkan. Jika sesuatu yang merupakan bawaan dari makhluk hidup menjadi sasarannya, misalnya, rasa sakit atau kenangan, hal tersebut tidak akan diterbangkan jauh, melainkan didorong keluar sebagai gelembung yang tetap berada di dekatnya, sehingga dapat diakses oleh seseorang yang menyentuhnya. Jika gelembung itu disentuh, maka ia akan merasakan apapun yang berada di dalam gelembung itu, misalnya seperti rasa sakit dan rasa lelah. Jika gelembung itu tidak disentuh, seperti misalnya gelembung yang menyimpan kenangan, gelembung itu akan mempertahankan bentuknya tanpa batas waktu, bahkan selama bertahun-tahun, dan dengan demikian dapat disimpan untuk digunakan pada suatu saat nanti. Beda halnya jika gelembung yang menyimpan rasa sakit dan rasa lelah tidak disentuh, gelembung itu pada akhirnya akan kembali ke asalnya, kecuali orang lain memilih untuk menerimanya sebagai penggantinya. Dalam pertempuran, kemampuan buah Nikyu Nikyu no Mi menghasilkan pertahanan yang kuat, memungkinkan pengguna untuk menangkis semua serangan ke samping, atau kembali ke arah penyerang, selama ia menggerakkan tangannya dengan cukup cepat. Telapak tangannya berfungsi seperti perisai yang tidak bisa ditembus, hal ini terbukti saat ia tidak mengalami kerusakan saat menangkis api tanpa terbakar, atau serangan pedang tanpa terpotong. Selain sebagai pertahanan, pengguna dapat memanfaatkan kemampuannya untuk melakukan serangan ofensif, seperti menolak atau mendorong atmosfer di sekitarnya dengan kecepatan cahaya, untuk menciptakan gelombang kejut berbentuk telapak tangan yang dapat menembus hampir semua hal. Sang pengguna juga dapat membuat gelembung besar di udara untuk dikompres dan kemudian dilepaskan sebagai bom. Salah satu kesalahpahaman tentang kekuatan Nikyu Nikyu no Mi adalah bahwa ia memungkinkan penggunanya untuk menteleport sesuatu sesuka hati. Hal ini tidak benar, karena daripada berteleportasi, Kuma menggunakan kekuatannya untuk mendorong atau menolak dirinya sendiri, orang lain, dan objek melewati jarak tertentu dan ketujuan yang dipilih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sehingga, bagi penonton, Kuma atau targetnya tampak seolah-olah menghilang ke udara tipis. Dengan mengirimkan tubuhnya sendiri terbang, pengguna dapat melakukan perjalanan ke berbagai pulau di seberang lautan menjadi jauh lebih cepat, daripada siapapun yang dapat melakukannya dengan kapal. Kemampuan untuk mengirim atau memindahkan seseorang atau sesuatu ke pulau-pulau jauh dengan sangat cepat, membuat buah iblis ini sangat diinginkan banyak orang. Kelemahan. Meskipun pengguna dapat menangkis hampir semua serangan fisik, ia hanya dapat melakukannya menggunakan tangan kosong. Jika tangan mereka sibuk atau tidak cukup cepat, atau jika pengguna lengah, mereka akan menerima kerusakan akibat serangan itu.
Namun, kelemahan ini dapat dikompensasi jika pengguna memiliki cara lain untuk melindungi tubuhnya, seperti transformasi Kuma menjadi cyborg dengan armor yang lebih kuat dari baja. Meskipun pengguna dapat melakukan perjalanan antar pulau dengan kecepatan tinggi dengan mengirim dirinya sendiri terbang, metode transportasi ini terbatas pada batas tertentu. Yakni, sesuatu yang mungkin menghalangi lintasan penerbangan tertentu, secara paksa menghentikan target yang dikirim untuk mencapai tujuan yang tepat. Misalnya, Kuma tidak mampu menerobos red line, menyebabkan dia menabraknya dengan kecepatan tinggi dan mengalami cedera parah, sekaligus memaksanya untuk mendaki benua tersebut hingga ke puncaknya untuk melanjutkan perjalanan melewatinya. Lebih dari itu, nampaknya jauh lebih sulit bagi pengguna untuk mengirim dirinya terbang pada jarak jauh jika mereka terlalu lelah secara fisik. Selain itu, meskipun pengguna dapat mengeluarkan rasa sakit dan penderitaan fisik sebagai sebuah gelembung, gelembung tersebut pada akhirnya akan kembali ke tubuh sumbernya kecuali jika diserap ke dalam orang lain. Pada saat yang sama, secara terang-terangan dinyatakan bahwa, meskipun penderitaan seperti rasa sakit, kelelahan, dan penyakit ringan dapat dihilangkan dari seseorang, efek penyembuhannya terbatas dan tidak sama dengan penyembuhan luka. Hal ini terlihat ketika Luffy, yang seluruh rasa sakit dan kelelahannya dikeluarkan saat kejadian di Thriller Bark, merasakan tubuhnya ringan dan bebas dari rasa sakit, namun luka-lukanya masih terlihat. Selain itu, pengguna juga mempunyai kelemahan standar dari buah iblis. Penggunaan. Sejak masa mudanya, Kuma telah mendedikasikan dirinya untuk menggunakan kekuatan yang ia terima dari buah iblisnya untuk menyelamatkan, menyembuhkan, dan membebaskan mereka yang tertindas, mirip dengan sosok kuno Nika, yang diidolakan Kuma. Karena niat dan kemampuan Kuma, Emporio Ivankov menjulukinya sebagai pemilik dari tangan pembebasan atau bisa disebut Kaiho no Te. Sementara salah satu wanita dari penduduk kerajaan Sorbet, yang disembuhkan oleh Kuma setiap minggu, menyebut tangannya sebagai tangan ajaib atau bisa disebut Kiseki no Te. Terlepas dari sifat Kuma yang baik, kekuatan tempur dari kemampuannya tidak dapat disangkal dan terbukti dari bagaimana dia ditunjukkan menggunakannya di masa sekarang. Khusus untuk serangan, Kuma suka menargetkan atmosfer untuk menciptakan serangan yang, ketika dieksekusi, akan meninggalkan bekas atau lubang berbentuk kaki pada apapun yang dilewatinya, cocok dengan bantalan di telapak tangan Kuma. Dia juga dapat mendorong atau menolak sejumlah besar udara ke dalam gelembung dengan kedua tangannya, untuk menekan dan menciptakan sebuah bom yang, ketika dilepaskan, menyebabkan kehancuran besar. Selama hari-harinya sebagai seorang revolusioner, Kuma secara efektif menggunakan aspek transportasi diri dari kekuatannya untuk melintasi lautan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Orang dan benda lain yang diterbangkan Kuma, ia akan terbang dengan kecepatan cepat. Menurut Sentomaru, seseorang yang dikirim oleh Kuma akan melakukan perjalanan melalui udara selama waktu yang bervariasi, di dalam gelembung yang berbentuk kaki. Setibanya mereka di tujuan, gelembung tersebut akan menghilang, dan korban akan mendarat di tengah cetakan kaki yang besar, tanpa cedera sama sekali. Kuma juga dapat menggunakan kekuatannya untuk mendorong atau menolak apapun keluar dari tubuh orang lain, termasuk sensasi sakit dan kelelahan. Sensasi tersebut kemudian diwujudkan menjadi gelembung merah menyerupai kaki. Dengan teknik ini, rasa sakit yang diderita orang asli dapat berpindah ke orang lain melalui kontak fisik langsung dengan gelembung tersebut. Pemindahan ini membuat penerimanya merasakan kesakitan yang menyiksa, dan pemilik sensasi itu akan merasa sehat dan berenergi, meskipun luka mereka masih belum sembuh. Kuma juga mampu mendorong ingatannya sendiri ke dalam gelembung kaki, yang dirahasiakan temannya, Vegapunk, dalam janjinya kepada mantan Shichibukai itu. Berikut adalah teknik dari buah Nikyu no Mi. Pedho. Pedho, atau bisa disebut dengan pressure cannon, adalah teknik yang menolak udara di sekitarnya dengan kecepatan cahaya, mengirimkan gelombang kejut yang menghancurkan gelembung kaki yang berisi udara ke arah lawannya dengan kecepatan tinggi. Gelombang kejut dapat menjalar langsung ke seluruh tubuh korban dan berlanjut hingga jarak jauh, meninggalkan bekas di belakangnya. Siapapun dan apapun yang berada di jalur ledakan akan mengalami kerusakan serius.
Suparipedho. Suparipedho, atau bisa disebut dengan slapping terus presurekenen, adalah teknik yang pertama-tama menjejakkan kedua kakinya dengan kuat di tanah, dengan cara menghentakkan kaki ala sumo. Kemudian, sambil melemparkan telapak tangannya ke depan beberapa kali, dia menembakkan tembakan tekanan dalam jumlah besar ke arah musuh. Puni. Puni, atau bisa disebut dengan squeeze, adalah manuver pertahanan dasar Kuma di mana dia menggerakkan tangannya untuk menolak, mengusir, dan melawan serangan musuh menggunakan bantalan tangannya. Ursus Hook. Ursus Hook, atau bisa disebut dengan bear impact, adalah serangan destruktif di mana Kuma membentuk gelembung besar di antara kedua lengannya yang terentang, menjebak sebagian besar udara di dalamnya. Dia kemudian secara perlahan menekan udara dengan memukul mundurnya berulang kali menggunakan tangannya, menyebabkan gelembung tersebut menyusut dengan cepat. Setelah cukup terkompres untuk muat di antara kedua tangannya, Kuma meluncurkan gelembung udara terkompresi ke arah lawannya, seperti bom. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan semoga kalian lebih mengerti tentang apa itu buah Nikyu no Mi ini. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami, dan jika ada kesalahan, mohon kalian koreksi di kolom komentar. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.